Antri buat sembako? No. Antri buat donat? Yes. Ini semua gara-gara donat susu by Rifano Bakery di CFD Depok Foodies. Donat susu viral yang terinspirasi dari Malaysia ini berhasil sukses menarik ratusan pengunjung untuk ngantri. Padahal baru buka beberapa bulan lalu loh Foodies. Kira-kira udah berapa lama Kak ngantri di sini? Wah, udah 2 jam ya, karena dari jam 6 aku ngantri. Ini udah hampir mau kelar nih CFD-nya. Udah mau kelar Foodies, itu udah 2 jam loh. Only 3 varian topping donat yang dijual. Ada topping matcha, vanilla, dan coklat. Semuanya langsung ludes dalam 3 jam aja Foodies. Belinya tuh beneran kudu pakai hoki sama pakai ekstra bangun pagi nih Foodies. Kalau bisa dari jam 6 pagi udah standby nge-war donat ini ya Foodies. Tapi tenang, kalau Foodies bukan morning person, cus bisa ke Gor Popki Cibubur yang buka setiap hari dari jam 4 sore. Tapi jangan kira antriannya mendingan, di sini malah harus lebih gercep Foodies. Aku dari Jakarta Selatan, Ragunan. Penasaran aja sama rasanya, terus donatnya, susu ya, itu aja sih. Kalau alamat dari Bekasi. Berapa lama tadi? Sejam ada ya nungguin? 1 jam kurang lebih 1 jam nungguin. Wih, gokil banget sih perdonatan yang satu ini. Emang senikmat apa sih donat susu ini? Yuk mari icip Foodies, mari kita icip. First, ada donat susu coklat. Toppingnya nggak pelit, ukuran donatnya bombastis kisaran 12 cm tuh Foodies. Ini 2 kali ukuran donat biasa tuh Foodies. Jangan kira harganya mahal, ini receh banget, 8.000 aja Foodies. Rotinya fluffy banget dan pokoknya aku suka banget nih. Kalian lihat rotinya, tekstur rotinya, se-fluffy itu Foodies. Kunci donat ini bisa lembut karena pakai perbandingan adonan yang pas. 2-3 liter susu cair dicampur ke 3 kg adonan tepung. Donat yang udah milky abis nih ditabur topping bubuk coklat. Bikin lidah nagih. Coklatnya nggak gitu manis, menurut aku manisnya udah pas. Jadi ini rekomendasi dari aku Foodies. Manisnya itu karena pakai gula halus yang dicampur dengan bubuk coklat. Dengan takaran yang pas, manisnya jadi sopan banget gitu Foodies. Foodies, ternyata masih ada donat yang lebih gong lagi nih. Diameternya aja 25 cm. Wadidaw, ini mah cocok dimakan buat 4 orang ya. Donat spesial ini kudu PO dulu tapi bisa request pakai 1 topping doang atau 2 topping seperti ini, vanilla dan matcha. Mantap banget. Ini matchanya nggak pahit Foodies. Menurut aku manisnya juga pas untuk matcha ini. Jadi buat kalian yang suka matcha yang nggak gitu pahit dan manisnya pas, ini pas banget buat kalian Foodies. For info nih Foodies, matcha ini pakai bubuk matcha asli loh. Ini aslinya super pahit, tapi karena dicampur gula halus, rasa pahit matchanya jadi memudar dan menyisakan kenangan manis. Rasa manis maksudnya. Vanilla ketemu donat yang milky abis dan manisnya gula mah gak bakalan salah ya Foodies, akur bener. Nah buat kamu yang mau ikut nge-war donat viral ini, pastiin kalian dapat kupon saat antri ya, biar nggak zonk nanti kehabisan donat. Soalnya hanya tersedia 350-500 pieces donat per hari. Oke, catet. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Oke, langsung aja kita siram Foodies. Nih, biar makin banjir, makin mantap. Foodies, ini loh patmi siram yang viral di Blok M, Jakarta. Ini tuh menu fusion yang unik banget, perpaduan masakan semi khas Thailand dan Indonesia gitu Foodies. Bestsellernya ada di patmi Thai ayam siram dan bakmi ayam merah. Semuanya disajikan dengan siraman saus yang bikin menggoda pol. Nah, ini setelah disiram, tekstur mienya jadi lebih nyemek Foodies. Ya.
Saus siramnya nih, dari warnanya aja udah minta disendokin duluan nih foodies. Aromanya itu pedes-pedes nikmat gitu. Dan ternyata ini saus Padang homemade resep khas dari Padmi Siram sendiri. Termasuk mie-nya homemade juga loh foodies. Dalam satu porsi itu komplit ada telur ayam yang ditumis bareng sama potongan ayam yang udah dimarinasi matang-matang. Smoke-nya meresap sampai ke dalam foodies. Dan yang bikin nafsu makan naik level ada toge sama daun bawang yang bikin makin segar. Ini tekstur mie-nya enak banget ya. Dia nggak terlalu tebal, mie-nya tipis, dan dia nggak terlalu mahteh dengan kuahnya. Karena kuahnya ini juga ada sedikit pedas-pedasnya. Wah, ternyata ada crunchy-crunchy-nya juga, foodies. Jadi dia ada kacangnya nih. Jadi kacangnya itu dicampur dengan mie-nya yang membuat suatu cita rasa yang sangat crunchy. Lalu kita coba ayamnya. Ini ayamnya juga enak banget sih. Jadi dia nggak asin. Kenapa dia bikin nggak asin? Supaya kita bisa ngerasain sausnya. Dan kita campur ayamnya jadi nggak enak. Foodies gak bakal nemu deh tuh rasa kayak begini di tempat lain. Ya iyalah wong, karena semua ini kan bahannya homemade khas Padmi ini sendiri. Oke, selanjutnya kita mau coba yang nggak kalah bestsellernya juga di sini. Itu bakmi ayam merah. Beda sama pad thai ayam siram tadi foodies, kalau ini mie-nya direbus sebentar sampai teksturnya kenyal. Lengkap sama sayuran sawi yang fresh, potongan ayam biasa, dan potongan ayam merah. Ini nih yang bikin beda, ada ayam merah yang udah dimarinasi juga, jadi bumbunya ngeresep banget sampai ke daging terdalam tuh foodies. Saya suka banget tekstur ayamnya ini karena dia nggak kering ya. Dia nggak kering dan rasanya ini agak manis. Untuk kalian yang suka makanan yang lebih asin, kalian cocok pesen yang bakmi ayam merah ini. Tapi tenang aja, dia juga nggak terlalu asin dan cocok banget sama tekstur ayamnya ini dicampur. Enak banget. Kaleng original aja deh Endo. Gimana coba kalau udah disiram sama kuah saus Padang? Otomatis naik level gak sih? Langsung aja kita sikat. Ternyata benar foodies. Kunci nikmatnya ada di saus Padangnya ini. Gimana Bu, enak Bu? Enak banget. Enak banget, bener. Bener berarti foodies. Emang rasanya seenak itu. Padmi siram 5 detik. Yuk silakan dimakan Bu. Enjoy. Tuh kan, gak heran kalau tempat ini selalu serami itu. Soalnya ya emang enak aja gitu loh foodies. Anyway, harganya juga nggak bikin kantong kering nih. Mulai dari 30 ribuan aja foodies, kamu udah dapat makanan kelas internasional. Foodies, selain 2 menu bestseller yang tadi, buat kamu yang pengen nyemil-nyemil santuy, ada juga nih bakso goreng yang gurih-gurih mantap bercampur dengan nikmatnya saus Padang. Ini juga enak banget foodies, jadi di luar dia crispy, tapi di dalamnya dia masih lembut. Enak. Yang sayang keluarga, yuk yang sayang pacar nih harus bungkusin makanan yang satu ini ya. Masa cuma dapat cerita enaknya aja. Mbak, sini Mbak, deketan dikit Mbak. Yang jauh-jauh. Kedekatan nggak? Kedekatan. Jadi karena makanan ini enak banget, approve banget dan masuk banget di lidah aku. Oh iya, Jadi ada hadiah dari Makan Receh. Apa tuh hadiahnya? Di hadiahnya itu adalah apron dari Makan Receh. Wah, kebalik. Siap. Terima kasih semuanya. Foodies, ini tandanya approve maksimal. Jadi buat foodies yang penasaran sama makanan ala Thailand Indo yang satu ini, buruan cius ke Padmi Siram yang ada di Blok M Square. Buka dari jam 10 siang ya sampai jam 9 malam. Biasanya nih rame banget di jam makan siang dan juga sore menuju malam. Jadi kalau mau dapat tempat duduk yang nyaman, mending datangnya lebih awal, oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.
Foodies, di Panglima Polim Jaksel ada satu kedai yang nggak cuma bikin kenyang tapi juga bikin betah hangout berjam-jam. Ini dia nih, RM Cahaya Selatan. Nih Foodies lihat, ini memang konsepnya kayak warteg, tapi vibe-nya Foodies, wow, ini tempat nongkrong banget sih kalau menurut aku ya. Yes, mau nyantuy sambil nyemil atau makan berat di sini mah cocok banget. Karena kedai ini punya macam-macam menu dan serunya lagi nih setiap hari menu utamanya ganti-ganti loh Foodies. Dan untuk hari ini Randy beruntung banget nih dapat menu andalannya. Ada ayam goreng bawang putih, fuyung hai, sama telur tomat yang ditumis arak-arik. Untuk sayurnya lengkap loh Foodies, tapi yang paling cepat ludes ya si capcaynya nih. Foodies, pokoknya di sini menunya kayak apotek tutup alias nggak ada obat, selalu bikin ngiler. Udah gitu menu di sini tuh banyak modifikasinya. Kayak si menu telur tomat ini nih. Jadi telurnya itu ditumis bareng sama tomat rebus, terus diorek-arik. Eits, ada jahenya juga loh Foodies buat nambah aroma rempah dan ngangetin tenggorokan. Yummy. Wah, makin gak sabar ya. Let's go, kita cobain aja yuk menu hari ini. Jadi ada rasa manisnya, terus ada rasa gurihnya, asin-asinnya juga ada. Tapi yang paling mencolok ini rasa jahenya, berasa banget Foodies. Tapi menurut aku ini enak. Ini enak Foodies. Rasanya creamy banget. Yang paling menonjol itu rasa jahenya. Perpaduan telur dan tomat fresh yang direbus ini tuh gak main-main. Rasanya creamy dari telurnya, terus dapat freshnya dari tomat. Enak banget Foodies. Dan nih ya, aftertaste itu gak bikin enek loh, malah bikin nagih. Telur begini sih gak cuma buat sarapan atau makan malam, tapi bisa buat ngangenin. Hey para pecinta ayam, cus yuk sini merapat yuk. Nih ada menu ayam bawang putih yang katanya jadi primadona banget di sini Foodies. Ayamnya pakai bagian dada, jadi full daging, terus dibalut sama tepung dan digoreng sampai warna coklat keemasan. Cakep gitu loh Foodies, ditabur lagi deh tuh sama wijen, bikin aromanya naik kelas. Ini ayamnya lebih crispy. Terus pas aku gigit, dia ada kenyal-kenyal gitu, berasa banget bumbunya. Ayamnya lebih ke manis Foodies. Pas gigitan pertama aku makan, kayaknya bumbunya mereka itu meresap jadi satu, tapi dia lebih ke manis. Ayamnya itu teksturnya lembut, terus dagingnya itu dia nggak alot Foodies. Udah cobain dua menu, ini beneran berasa kayak makan di resto bintang 5 tapi vibes-nya tetap kayak makan di kedai favorit anak kos. Sip, kita lanjut. Ini ada capcay, ini ada ayam asam manis, terus ini ada fuyung hai. Foodies, capcay di sini tuh isiannya tetap komplit poloh. Ada wortel, sawi, kol, sayurnya juga segar. Terus ada ayam manis nih. Bedanya sama ayam yang tadi, kalau ini dipakein bumbu karamel gitu Foodies. Jadi rasanya asin, manis, gurih gitu deh tuh di lidah. Nah, nggak ketinggalan juga fuyung hai. Telur dadar tebal isi sayur, kemudian disiram sama saus asam manis yang segar banget. Makin lazis lagi nih, pakai nasi putih anget dong. Bah, nggak ada lawan. Si Foodies, ini tuh udah paket komplit triple kill versi warteg karena harganya murca abis alias receh. Versi cafe yang enak buat nongki bisa, dan versi resto bintang 5 karena rasanya lazis juga bisa banget. Dan you know what, enaknya lagi kalian bisa makan mulai dari sarapan jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Buruan cus ke RM Cahaya Selatan ya, yang ada di Panglima Polim, Jakarta Selatan. Pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan Foodies. Langsung aja datang. Jalan-jalan ke Thailand 0 rupiah alias gratis, bisa banget dong. Percaya, sini-sini ikut sama makan receh dong.
Sawadee foodies, aduh happy banget aku akhirnya sampai juga ke Thailand foodies. Tapi it's just my dream ya foodies ya, karena aslinya ini masih di Jakarta loh foodies. Ini saya tuh lagi ada di Vihara Hemadiro Metawati. Nah emang vibes-nya sengaja dibangun seperti lagi di Thailand. Ini wisata gratis foodies, masuknya gratis, tis dan semua orang boleh masuk. Maaf ya foodies, jalan-jalannya ke Thailand fun cengkareng dulu nih. In this economy, kita emang kudu pinter ngirit tapi tetap happy ya kan? Gimana nggak happy wong kalau suasananya beneran kayak di Thailand begini. Desain viharanya tuh bener-bener cantik dan juga menawan. Suwaili cantik banget foodies. Makin menarik lagi nih karena bante atau biku-biku di sini pun mayoritas orang Thailand asli. Menurut pengelola vihara, mereka justru senang kalau pengunjung berbagai agama mampir ke sini. Eits, walaupun tempat ibadah ini dibuka untuk umum, tetap jaga tingkah laku, kesopanan dan kebersihan ya foodies, oke? Wah, kayaknya bakal bikin keriuhan ya kalau cari jajanan pakai dandanan kayak begini. Ganti baju dinas dulu dong, War. Dinas cari makan maksudnya. Wisata boleh ala Thailand, tapi soal lidah mah tetap selera lokal ya foodies. Nggak sampai 100 meter vihara udah langsung kelihatan tuh tujuan kita. Warung Tongseng Solo Pak Dani. Tongseng bukan sembarang tongseng nih foodies. Ini tuh warung tongseng favoritnya warga Cengkareng. Resepnya otentik dan porsinya dijamin gak bikin perut lapar jadi protes. Pak Dani ini dikenal satset nyiapin masakannya loh. Serang-sereng, gak bakal lama udah jadi deh tuh pesenannya. Mantep kan? Nih kita langsung cobain kuahnya dulu. Waduh, kuahnya kental banget foodies. Wow, pekat warnanya. Aromanya juga pekat, ada aroma smoky-nya gitu foodies. Kita langsung icip. Ini rempahnya berasa banget foodies. Terus gurih dari santannya juga berasa pas banget, nggak terlalu banyak. Jadi nggak bikin enak gitu ya, nggak ninggalin aftertaste di lidah. Sama tadi aku request ada pedes-pedesnya sedikit gitu. Jadi ini ngasih efek segar. Jadi gimana ya? Jadi semakin light di lidah padahal kelihatannya kan kuahnya kental banget ya foodies ya. Warna kuahnya yang pekat menjadi salah satu checklist syarat tongseng yang endol nih foodies. Gak terlalu oily dan yang paling penting nih kuahnya gak mau kambing. Dengan base kuah gulai yang kemudian diongseng lagi dengan tambahan kecap, kol dan juga tomat, bikin kuahnya jadi makin rich banget rasanya. Makan tongseng ini wajib banget pas kuahnya lagi anget-angetnya ya foodies, biar lazis to the max. Mantapnya. Mohon maaf ini nggak lebay, baru 2 kali gigit itu langsung hancur foodies. Nggak ada bau dari bau perengus kambing yang mengganggu itu nggak ada. Ini enak banget dan ini nih empuk. Gampang banget dikunyah. Gak ada rahasia khusus kok buat ngolah tongsengnya ini foodies. Ini tuh murni skill Pak Dani yang pro banget hasil jualan puluhan tahun. Jadi dijamin gak ada satupun daging kambing yang alot. Jadi gak usah diraguin lagi deh tuh foodies ya soal menyerap atau enggaknya si bumbu tongseng ke daging. Karena udah pasti jawabannya yes, menyerap dengan sempurna. Aih, cakep bener, makin lahap ini mah makannya kita. Nah foodies, mumpung kuahnya masih anget, kita hajar pakai nasi anget juga dong. Wih, ini mah enaknya kayak 1, 3, 4, 5. Yap, nggak ada duanya deh. Lanjut foodies, kita ke sate. Aku pilihnya juga sate kambing ya foodies ya. Kita cobain. Gampang banget dicopotnya. Apalagi nih, dikunyahnya juga empuk, gampang banget effortless. Bumbunya sih sederhana aja foodies, yakni bumbu kecap. Tapi sebelum dibakar, satenya direndam dulu alias dimarinasi gitu pakai bumbu rempah. Ini nih yang bikin sate kambingnya jadi full of bumbu dari dalam sampai luar. Lazis maksimal. Sebelum aku ngabisin tongseng dan ini nih sate kambingnya, aku mau spill lokasi. Nah, kalau yang viharanya ini, foodies kalau mau foto-foto wisata gratis langsung aja datang ke Vihara Hemadiro Metawati. Nah, ini ada di daerah Cengkareng foodies, Jakarta Barat. Tapi kalau
si tongseng Solo Pak Dani ini ada masih sama Budis, lokasinya di daerah Cengkareng juga. Ini bener-bener di depan gangnya Vihara Budis. So Budis, ini dia yang namanya makan receh, menreceh tapi rasa gak recehan.